Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Komjen Pol Agus Andrianto SHMH, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Yang saya hormati Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, SHSIK MSI, Asisten Operasi Kapolri. Yang saya hormati Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Bayu Wisnumurti, Direktur Ekonomi Baintelkam. Dan yang saya hormati Bapak Brigjen Pol Pipit Trismanto SIK MH, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Kemudian juga para anggota Komite BPH Migas, para pejabat tinggi Pratama BPH Migas, para hadirin dan juga tentu saja teman-teman media yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, kita masih diberi kesempatan, diberikan nikmat sehat untuk bisa bersama-sama berada di dalam ruangan ini untuk melaksanakan konferensi pers terkait dengan penegakan hukum atas penyalahgunaan BBM bersubsidi tahun 2022, hasil kerjasama antara BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dari Kapolri yang di tengah kesibukannya sudah berkenan hadir di sini bersama-sama melaksanakan konferensi pers ini. Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, BPH Migas mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan juga melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terjamin keberadaannya di seluruh wilayah NKRI, serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPH Migas tersebut, kami terus berupaya membangun kerjasama dengan para pihak terkait, antara lain dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal pengamanan dan penegakan hukum. Dan pada kesempatan di siang hari ini, kami BPH Migas bersama dengan pihak Polri melakukan konferensi pers khususnya terkait dengan penegakan hukum atas penyalahgunaan BBM bersubsidi selama tahun 2022, hasil kerjasama antara BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini tentunya tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi ini antara lain pertama, sistem pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian BBM solar bersubsidi ini yang kami akui masih belum optimal. Kemudian adanya disparitas harga antara solar bersubsidi dengan solar yang digunakan untuk industri. Jadi sebagaimana kita ketahui, harga untuk solar subsidi itu sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.800. Sementara di pasaran sekarang harga solar untuk industri itu berkisar di angka Rp20.000. Jadi angka selisihnya itu sangat besar, dan ini juga salah satu yang menimbulkan keinginan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kemudian faktor lainnya adalah adanya permintaan pasar atau demand untuk solar yang dipergunakan bagi pelabuhan perikanan, untuk industri, dan juga untuk pertambangan yang jumlahnya sangat besar. Jadi memang demand-nya ada gitu ya untuk industri itu. Kemudian faktor lainnya lagi, tidak adanya perbedaan spesifikasi antara solar subsidi dengan solar yang digunakan untuk industri. Ya, jadi barangnya sama, gitu kan. Bisa digunakan untuk subsidi, bisa digunakan untuk industri.
Kemudian juga kemarin ini terdapat perubahan ketentuan sanksi dalam regulasi yang terkait dengan penyalahgunaan BBM. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu memang ada sanksi yang kemudian tadinya sanksi pidana kemudian menjadi sanksi administrasi begitu ya, yang terkait dengan perizinan ya kalau nggak salah. Jadi itu juga mungkin yang menyebabkan orang menjadi lebih berani melakukan penyalahgunaan BBM. Adapun kasus-kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi selama tahun 2022 yang berhasil diungkap sebagai tindak lanjut PKS antara BPH Migas dengan Polri, beberapa di antaranya, pertama, adanya penindakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi, antara lain di daerah Sumatera Selatan. Waktu itu kami menemukan adanya barang bukti bersama-sama dengan kepolisian sebanyak 114,8 ton dalam suatu gudang begitu. Kemudian ada kasus di Jawa Barat dengan barang bukti 22 ton, kemudian di Jambi 700 liter, dan baru-baru ini di Jawa Tengah juga kami menemukan satu gudang berisi solar bersubsidi dengan jumlah yang cukup besar sebanyak 40 ton. Kemudian juga sepanjang tahun 2022 kami juga memberikan konsultasi dan pemberian keterangan ahli atas permintaan dari pihak Polri untuk seluruh wilayah NKRI. Dan sepanjang tahun 2022 itu ada 786 kasus yang kami sudah memberikan keterangan ahli yang terkait dengan penyalahgunaan BBM. Nah, di samping kasus-kasus tersebut, kami juga melakukan sosialisasi terkait dengan adanya nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara BPH Migas dengan Polri di beberapa polda ya, antara lain di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Kemudian juga kami melakukan penyuluhan hukum bersama Polri kepada masyarakat konsumen. Bapak Ibu sekalian, dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022 ini, tentunya kami harapkan di tahun 2023 ini akan terjadi peningkatan kerjasama dengan Polri dalam hal pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum agar distribusi BBM nanti bisa lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain melalui pengendalian yang didasarkan pada pengawasan bersama para pihak, terutama antara penegak hukum dengan PPNS BPH Migas. Jadi kami di BPH Migas ini mempunyai sekitar 3 PPNS Bapak yang terus bekerja sama dengan Bapak-Bapak dari Polri. Kerjasama antara BPH Migas dan kepolisian dalam hal penindakan pelanggaran dan penyalahgunaan pendistribusian BBM ini telah terjalin cukup baik selama ini, baik di tingkat Mabes Polri maupun di Polda-Polda. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu bisa melihat kehadiran Bapak-Bapak dari Kepolisian Republik Indonesia saat ini membuktikan adanya dukungan yang kuat dari kepolisian terhadap tugas dan fungsi BPH Migas, khususnya di bidang pengawasan BBM. Bapak Ibu sekalian, selama tahun 2022 telah berhasil diamankan BBM berdasarkan keterangan ahli yang diberikan oleh tim BPH Migas, dan jumlah yang berhasil diamankan itu mencapai kurang lebih 1.422.263 liter. Jadi cukup signifikan juga hasil yang sudah diungkap oleh pihak kepolisian. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dari kepolisian. Dan jenis barang bukti yang dominan adalah BBM solar. Jadi BBM solar bersubsidi itu menjadi bagian terbesar daripada barang bukti yang berhasil diungkap dari penyalahgunaan BBM. Tentu saja pengungkapan ini akan sangat membantu dalam mengurangi penyalahgunaan BBM subsidi yang subsidinya telah dianggarkan oleh pemerintah di dalam APBN. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Polri berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, banyak kasus-kasus yang ditangani itu berasal dari pengaduan masyarakat. Selain itu, banyak pula kasus-kasus tertangkap tangan dalam penyalahgunaan BLM Susudi yang dilakukan dengan beberapa modus yang sering terjadi. Jadi sebagian besar modusnya sebagai berikut. Kalau di SPBU biasanya itu ada yang kita sebut dengan helikopter ya. Jadi mobilnya itu keliling gitu, kayak helikopter muter-muter ya. Dia bisa masuk ke dalam SPBU, dia mengisi, kemudian dia mundur atau dia keluar lagi, masuk lagi gitu kan. Di dalam satu SPBU berkali-kali, dia biasanya akan mengganti nomor polisinya. Atau dia bisa juga keliling ke beberapa SPBU, gitu ya, mengumpulkan dari solar bersubsidi itu untuk kemudian diletakkan di suatu tempat. Atau bisa juga banyak kita temui dengan memodifikasi tangki, gitu ya. Mobil-mobil biasa kan paling kapasitasnya berapa? 60 gitu ya, 80. Nah ini bisa sampai 200, 300 gitu ya. Jadi kalau kita lihat biasanya itu berupa mobil box gitu, yang kalau kita buka box itu di dalamnya tangki gitu kan. Tangki untuk menampung BBM bersubsidi. Atau bisa juga kita sering ketemu truk yang di atasnya tuh ditutup terpal gitu ya. Nah di dalamnya itu banyak drum-drum minyak solar bersubsidi. Itu beberapa kasus yang sering kita jumpai gitu ya. Kemudian juga ada penyalahgunaan yang menggunakan surat rekomendasi atau menyalahgunakan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait ya. Jadi biasanya mereka bisa memasukkan ataupun yang menggunakannya itu bukan yang berhak gitu, tapi dia punya surat rekomendasinya gitu, sehingga dia bisa beli SPBU dengan jerigen-jerigen biasanya seperti itu. Kemudian juga beberapa SPBU bisa melakukan seperti itu karena memang ada operator-operator yang terlibat. Itu juga termasuk tentunya pihak-pihak yang nanti akan ditangani oleh kepolisian. Kemudian kalau dari sisi badan usaha, pemegang izin usaha niaga umum atau agen atau transportir BBM, ini juga kita jumpai ada beberapa modus. Misalnya pemalsuan purchase order atau delivery order atau DO. Kemudian pencurian volume BBM di jalan. Itu yang biasanya orang bilang kecil di jalan gitu ya. Jadi dia belum sampai tujuannya tapi di tengah jalan dia udah diambil BBM-nya sehingga berkurang. Atau juga dengan mencampur dengan minyak olahan. Biasanya nanti dicampur dari BBM ilegal yang berasal dari sumur-sumur sulingan gitu ya, sulingan dari sumur seperti yang kita ketemu di Palembang waktu itu, BBM oplosan, jadi itu dioplos. Kemudian juga bisa berupa spesifikasi kendaraan pengangkut BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selain dari adanya modus operandi yang sering terjadi, yang menjadi kendala juga bagi kami di BPH Migas dalam melakukan pengawasan ini adalah adanya luas wilayah penegakan hukum di bidang migas ini di seluruh wilayah NKRI, gitu ya. Tidak hanya mencakup wilayah daratan, tetapi juga wilayah perairan di seluruh Indonesia. Dan dengan adanya keterbatasan personil dari BPH Migas sendiri, tentu saja kami membutuhkan bantuan, kami membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak dan juga termasuk dengan kepolisian Republik Indonesia. Dan dengan demikian kami berharap peran dari kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai perwakilan di wilayah sampai dengan tingkat desa atau sampai dengan polsek-polsek yang ada di seluruh wilayah NKRI ini dapat membantu BPH Migas untuk menjalankan tugas dan amanatnya sesuai ketentuan undang-undang. Giat bersama antara pihak kepolisian dan BPH Migas seperti yang kita telah laksanakan selama tahun 2022 ini diharapkan dapat terus bersinergi antara tim BPH Migas khususnya pengawasan dan PPNS bersama dengan elemen Polri,
yang diyakini akan bisa memperkuat kinerja bersama dalam bidang penegakan hukum di bidang hilir migas. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan ya adanya sanksi pidana terhadap penyalahgunaan BBM ini. Jadi sanksi yang bisa diberikan terhadap pelanggaran penyalahgunaan BBM tersebut yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga denda paling tinggi 60 miliar. Dan baru-baru ini pemerintah juga telah menetapkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menambahkan ketentuan pidana selain untuk subsidi juga dikenakan terhadap kegiatan yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah. Itu juga termasuk akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Dan terkait dengan pengawasan ini kami juga mengharapkan bantuan dari semua lapisan masyarakat. Jadi terima kasih juga ini kepada masyarakat yang sudah membantu kami dengan melaporkan adanya dugaan-dugaan penyalahgunaan BBM. Dan kami masih terus mengharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk membantu kami dengan menyampaikan informasi-informasi adanya dugaan penyalahgunaan BBM di wilayah masing-masing. Dan informasi tersebut bisa langsung dilaporkan kepada kami di Helpdesk BPH Migas melalui WhatsApp di nomor 0812 30000136. Itu adalah nomor Helpdesk BPH Migas ya, untuk pengaduan dan juga untuk informasi lainnya. Akhir kata, sebagai penutup saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada jajaran kepolisian dan juga salam hormat kami kepada Bapak Kapolri yang tidak ada hentinya terus mendukung kami untuk pemberantasan penyalahgunaan BBM ini khususnya di seluruh wilayah NKRI. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erika selaku Kepala BPH Migas yang telah menyampaikan sambutan sekaligus paparan pada acara konferensi pers pagi hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Andrianto SH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala BPH Migas, Erika Retnowati beserta jajaran, Bapak Sekretaris BPH Migas, Bapak Irjen Patun Afwan, kemudian Pak Asop Kapolri, Pak Dir Ekonomi Baik Rekam, Pak Bibit Dir Baris Krim Polri, dan rekan-rekan media sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami hadir bersama-sama dengan rombongan dari Mabes Polri adalah bentuk komitmen Bapak Kapolri dalam mendukung bukan hanya kegiatan BPH Migas tapi juga mengawal pertumbuhan ekonomi dan mengawal stabilitas pangan, karena ini betul-betul menjadi atensi Bapak Presiden, di mana tahun 2023 masalah krisis energi dan pangan ini menjadi fokus perhatian beliau. Oleh karena itu beliau secara khusus juga menugaskan kepada seluruh jajaran untuk betul-betul fokus kepada upaya untuk menjaga hal tersebut agar ketersediaannya, distribusinya yang tersedia di masyarakat. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BPH Migas bahwa kerjasama antara kepolisian dengan BPH Migas selama ini sudah cukup baik. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik lagi dengan dukungan masyarakat tentunya. Hasil daripada kerjasama tersebut yang meminta keterangan ahli dari BPH Migas sekitar 700-an, namun dari hasil penanganan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian sendiri ada lebih kurang 919 kasus dengan 1.137 tersangka. Artinya bahwa ke depan mudah-mudahan dengan tingginya ancaman hukuman, kemudian ada juga sanksi denda,
Ya kalau memang untuk membuat curah, kalau perlu kita sita dan kita lelang aja, karena adanya denda tentunya ada kewajiban dari para pelaku untuk mempertanggungjawabkan secara keperdataan terhadap perbuatan pidana yang mereka lakukan. Ini mudah-mudahan juga akan memberikan efek jerah kepada mereka. Pada prinsipnya, jajaran kepolisian, Bapak Kapolri komitmen penuh untuk mendukung seluruh program pemerintah, khususnya BPH Migas di dalam menangani penyalahgunaan BBM subsidi maupun apa yang sudah adanya perubahan nanti untuk yang pertalite dan sebagainya. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan sebagaimana harapan Ibu Kepala BPH Migas, kerjasama akan semakin baik dengan masyarakat, tentunya dengan menambahkan sanksi yang lebih tegas lagi, Bu, ya. Kita minta kepada pengadilan untuk bisa menyita dan melelang aset sehingga ini bisa menjadi bagian yang ganti rugi yang nantinya bisa dimasukkan kepada putusan di pengadilan. Dan saya itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Andrianta SHMH yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah diskusi dan juga tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Sekretaris BPH Migas kepada Bapak Patuan Alfon. Kami persilakan. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala BPH Migas, Bapak Kabar Eskrim, Pak Asop Kapolri, Bapak Direktur Ekonomi dan Keuangan, Pak Direktur Tipikor Kapolres Kapolri, Pak Sintot, Bapak Komite, Pak Am, Pak Dirjen Miharto, Bapak Ibu wartawan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi tadi sudah ada pemaparan dari Ibu Kepala dan juga sambutan dari Bapak Kabar Eskrim. Ini kita memberikan kesempatan 2 termin saja ya, Bu, ya. Jadi 1 termin kita berikan kesempatan 3 penanya. Masing-masing jika penanya berdiri, menyampaikan nama dan dari media mana. Silakan. 1, 2 di Ibu. 2 ya. 3. Oke. Baik. Berdiri, sampaikan dari mana media dan nama dengan jelas, pertanyaan seperti apa. Silakan, Pak. Ya, tolong pakai mic. Ke depan saja, tolong. Di tengah ya, Mas. Di tengah sih. Nggak, mau di tengah. Terima kasih. Masih ya, Mas. Terima kasih kali itu. Ya, pagi. Sudah bisa ditangkap, Mbak, yang nomor 2, silakan ke tengah. Saya Firdia dari CNBC mau bertanya soal penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tadi kan baru disebut solar kalau saya dari tadi. Untuk pertalite-nya kira-kira berapa ya penyelenggaranya dan bagaimana kondisinya dan di mana saja daerah-daerah yang terpantau. Dan mungkin itu dulu. Terima kasih. Silakan Bapak nomor 3. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Saya Sofyan Pak dari portonews.com. Pertanyaan saya, berapa kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan BBM subsidi ini selama tahun 2002 ini? Terus tadi disebutkan oleh Ibu 786 kasus. Nah, 786 kasus ini itu yang penyalahgunaan atau yang bagaimana ya? Terus yang terakhir Pak Bu, bagaimana dengan katakanlah penyelundupan dan tumpahan minyak ya? Apakah itu juga masuk kategori atau yang ditangani oleh BPH Migas di sektor hilir? Karena tumpahan minyak menurut
Kementerian Marves itu hampir tiap tahun terjadi. Nah, apakah ini juga menjadi concern dari BPH Migas? Itu saja Bu, terima kasih. Ya, baik, sudah 30 yang mohon izin Pak Jenderal untuk bisa menjawab, silakan izin. Ini yang antar sebel ini contohnya yang mana? Kalau saya rasa sekarang ini nggak ada lagi antar sebelah. Kalau memang dari masyarakat ada mengetahui, kemudian nanti diinformasikan kepada BPH Migas, gitu, kepada jajaran kepolisian. Sekarang ini tidak ada yang bisa lepas dari media sosial yang luar biasa kekuatannya. Jadi saya rasa kekuatan yang luar biasa adalah kekuatan media. Oleh karena itu mohon kepada, kalau ada yang seperti itu dimediakan aja, pasti akan ditangani. Jadi kalau ada yang seperti itu, saya rasa sejauh ini apa yang muncul di media sosial atau yang hasil penyelidikan anggota Polri atau temuan dari BPH Migas, ini sama-sama kita lakukan penindakan. Jadi kalau ada yang antar sebel, saya rasa ya kita belum temukan ya, saya rasa belum temukan lah. Kemudian untuk penyalahgunaan solar ini, modus operandinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BPH Migas. Macam-macam modusnya, ada yang merubah tangkinya, merubah peruntukan kendaraannya, kemudian yang harusnya industri menggunakan solar subsidi tapi dia menggunakan yang subsidi, kemudian kendaraannya banyak tapi nomornya berganti-ganti, sehingga nanti ke depan dengan kejelasan siapa saja yang bisa menggunakan konsumsi solar subsidi Pertalite, ini akan menjadikan tugas anggota di lapangan menjadi lebih mudah, sehingga modus-modus operasi dan lokasi-lokasi rawan yang selama ini sudah dipetakan oleh BPH Migas maupun jajaran kepolisian ini bisa dikurangi, dan potensi kerugian negara dari tingginya angka subsidi BBM ini tahun lalu hampir 500 triliun dengan kompensasi ini tahun 2023 ada 200 triliun lebih. Ini mudah-mudahan potensi kerugian negaranya bisa dikurangi. Mungkin ada tambahan dari Pak Pipit sebagai yang langsung menangani masalah ini. Terima kasih atas izin Bapak Kabar Eskrim, ingin menambahkan bahwa terkait dengan menambahkan dengan adanya modus-modus tadi sudah jelas, di samping yang sudah disampaikan itu, ada juga tadi pertanyaan terkait dengan penyelundupan tumpahan. Nah, di sini ada BPH Migas, ada SKK Migas. Tergantung penyelundupannya, penyelundupan sendiri, ada yang dari dalam negeri ke luar negeri, ada yang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, kemudian di situ menjadi ranah siapa? Tergantung apakah itu minyak betul-betul yang sudah minyak jadi atau masih minyak mentah. Ini ada ranah SKK Migas, ada BPH Migas. Kemudian dari tumpahan minyak. Nah, tumpahan minyak betul terjadi dari hasil investigasi tumpahan minyak itu dengan Kementerian LHK, dengan Lemigas, kita menemukan memang ada kebocoran dari pipa-pipa itu di bidangnya adalah SKK Migas, bukan di BPH Migas. Jadi tumpahan-tumpahan minyaknya itu adalah karena memang betul-betul menjadi wewenang SKK Migas. Hasil investigasi sementara adalah karena ada kebocoran gas di offshore. Ya. Kemudian kami tambahkan sedikit terkait dengan modus-modus operandi yang selama ini, bahwa memang ada beberapa kegiatan Polri di samping kegiatan dengan BPH Migas juga ada kegiatan langsung dengan Pertamina. Jadi kita melakukan penegakan hukum atas arahan dari Bapak Kabar Eskrim ini adalah kita secara masif melakukan penegakan hukum di 2023. Seluruh Polda kita melakukan penegakan hukum dan setiap hari melaporkan kepada Bapak Kabar Eskrim dan sudah kami evaluasi.
Kemudian tadi segala modus operandi sudah disampaikan tadi. Ya, terima kasih. Jadi tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai modus-modus, kemudian kalau tumpah minyak memang tidak ditangani oleh BPH Migas ya, tapi itu ranahnya SKK Migas dan Dirjen Migas tentunya ya. Saya akan menjawab, tadi ada yang menanyakan masalah berapa sih kerugian yang ditimbulkan gitu ya. Nah, jadi dari pemberian keterangan ahli yang kita lakukan, itu kan memang barang bukti yang kita temukan itu kan hanya saat kejadian itu saja ya. Artinya gini, misalnya kita dalam satu kasus menemukan barang bukti misalnya 40 ton pada hari itu. Kita tidak bisa menghitung kerugian itu hanya dari barang bukti itu saja kan. Karena dia setiap hari dia jualan 40 ton itu gitu. Nah, kita tinggal hitung berapa lama nih dia udah jualan. Itulah sebetulnya kerugiannya yang diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan. Jadi memang agak sulit kalau kita mau menghitung berapa sih sebetulnya dari sekian subsidi itu yang menjadi kerugian begitu ya. Karena itu tadi, karena kita mendapatkan barang bukti dari hasil penggerbekan hari itu saja gitu ya, di mana itu adalah omsetnya pada hari itu, biasanya seperti itu. Beberapa kali ada kasus seperti itu. Ini misalnya hari itu kita udah agak siang, udah ada beberapa mobil yang sudah keluar juga dari gudangnya, sudah jualan gitu kan. Tapi kalau kita tanya berapa omsetnya, misalnya hari itu 60 ton, tapi dia udah jualan misalnya selama 3 tahun misalnya, kadang-kadang ada yang seperti itu juga. Jadi kita sebenarnya harus mengalihkan dengan berapa lama dia sudah beroperasi. Nah, gitu ya. Tetapi kalau dari barang buktinya saja yang kita temukan dari pemberian keterangan ahli itu tadi dihitung teman-teman mungkin sekitar 17 miliar ya. Tapi itu kan tadi saya sampaikan itu hanya dari barang bukti yang kita temukan pada saat kejadian terjadinya penangkapan dan penggerbekan itu saja. Tapi kalau kita runtut ke belakang berapa lama dia sudah melakukan itu, tentu akan sangat besar seperti itu ya. Nah, tapi saya ingin menyampaikan juga bahwa subsidi yang diselamatkan oleh BPH tidak hanya dari kasus-kasus penyalahgunaan itu saja. Nah, BPH ini setiap bulan kami juga melakukan verifikasi atas volume yang dilakukan penyaluran oleh penyalur-penyalur di SPBU ya. Jadi kita akan melihat di antara volume yang disalurkan itu ada enggak yang disalurkan kepada konsumen yang sebetulnya tidak berhak mendapatkan subsidi. Nah, itu tidak akan kita usulkan untuk dibayarkan subsidinya. Gitu ya. Dan selama tahun 2022 kemarin cukup banyak koreksi atas volume yang kita mintakan subsidinya itu, dan secara rupiah mencapai hampir kurang lebih 200 miliar ya. 200 ya. Ya, sekitar 200 miliar itu hanya dari hasil verifikasi volume yang dilakukan secara rutin setiap bulan oleh teman-teman pengawasan BPH Migas. Jadi itu ada juga selain dari yang kita lakukan penangkapan bersama Polri ini, ada juga yang memang dari kegiatan rutin ya, kegiatan rutin kita melakukan kunjungan ke SPBU, kemudian kita melihat dari catatan-catatan, kita melihat dari CCTV, kita bisa menemukan adanya penyaluran kepada yang tidak berhak, termasuk juga yang saya sampaikan tadi, modus-modus adanya pembelian berulang, kemudian penjualan kepada mobil yang mempunyai tangki modifikasi. Nah, itu tentu saja tidak bisa kita berikan subsidinya. Artinya BBM yang sudah dijual itu ya harus dibayar sesuai dengan harga normal, harga non subsidi. Mungkin itu ya yang terkait dengan kerugian. Yang tadi apakah penyelundupan termasuk penyalahgunaan juga. Tapi tadi sudah dijelaskan apa dulu nih yang diselundupkan gitu, BBM, apakah crude gitu. Kalau crude itu adalah ranahnya hulu ya, ditangani oleh SKK Migas, tapi kalau BBM tentu itu menjadi ranah kami juga pengawasan. Mungkin itu sementara Pak. Siap, terima kasih. Mohon izin Ibu dan Pak Sentot yang menambahkan. Baik, izin Bu Kepala.
Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan yang tadi disampaikan, bagaimana kerugian terkait dengan Pertalite? Ya, kelemahan dan kekurangan aturan hukum yang sebelumnya yang tadi Ibu Kepala sampaikan itu belum bisa menyentuh ke Pertalite, yaitu dikarenakan ada kata-kata subsidi. Namun dengan adanya Perpu nomor 2 tahun 2022 yang baru saja keluar, itu mudah-mudahan itu bisa ditindak. Bisa ditindak apabila terjadi penyelewengan terkait dengan Pertalite tersebut. Adapun bagaimana yang terjadi dengan Pertalite, ada beberapa yang mereka melakukan oplosan dan bapak-bapak APH beliau juga melakukan penangkapan. Jadi oplosan lebih kecenderungan ke Pertalite-nya. Jadi dicampur dengan jenis bahan bakar yang lain, yaitu yang kemudian dikenakanlah sesuai dengan pasal 54 ya, itu meniru seperti itu. Dan itu yang dilakukan. Terus kemudian yang tadi terkait dengan Ibu Kepala sudah sampaikan juga, jadi fungsi pengawasan di BPH itu ada 2 kriteria. Yang pertama terkait dengan gabung ya dari Kapolri, dan terkait dengan pengawasan yang tadi disampaikan yaitu adanya koreksi. Jadi bagaimana pengawasan itu apabila sudah terjadi yang lalu dan kami tidak bisa membuktikan. Kami melakukan pengawasan, bisa melakukan CCTV yang ada, dan faktor koreksi yang terjadi sehingga penyaluran atas BBM subsidi tersebut tidak mendapatkan harga subsidi namun harga komersil, sehingga pihak penyalur dalam hal ini akan dikenakan koreksi. Dan tadi disampaikan kurang lebih di tahun 2022 ini ada 200 miliar atau kurang lebih setara dengan 20.086,467 KL kiloliter. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak Ses. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mohon izin Ibu dan Bapak kita berikan satu terlebih lagi. Silakan kepada 3 pertanyaan, 1, 2, sudah tidak ada lagi. Silakan. Oh tidak ya. Silakan Mbak Ketua. Agak jelas pertanyaannya dari mana gitu ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Renata dari Kompas TV ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan konferensi pers sendiri, ini kan soal penegakan hukum ya Bapak Ibu. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya terkait dengan langkah pencegahan. Kan sudah ada beberapa giat yang dilakukan, kemudian sudah ada tentu evaluasi yang dilakukan baik dari BPH Migas bersama dengan pihak kepolisian sendiri. Sehingga yang ingin saya tanyakan sebenarnya terkait dengan langkah pencegahan, khususnya tadi sebenarnya sudah disampaikan juga Ibu Erika tadi ya, ada 5 faktor yang disampaikan. Salah satunya itu sistem pengendalian dan pengawasan yang belum optimal. Kira-kira mungkin ini yang bisa lebih dipaparkan dan lebih dalam lagi terkait dengan langkah pencegahan dan evaluasinya seperti apa. Kemudian untuk pertanyaan kedua, sebenarnya yang saya ingin tanyakan ini terkait dengan produk lain yang disubsidi juga oleh pemerintah, yakni LPG 3 kg ini. Nah, ini kan skema penyaluran subsidinya ini rencananya akan menggunakan mungkin bisa dipaparkan Ibu terkait skemanya nanti akan seperti apa untuk LPG 3 kg. Terima kasih. Dari sebelah sini. Selamat siang Bapak Ibu, saya Maulandi dari liputanam.com. Izin bertanya, tadi kan beberapa kali dari pihak BPH Migas sendiri menyebut kalau untuk pengawasan dan pendistribusian untuk BBM maupun gas itu nanti ke depan akan mengacu pada Perpu terbaru ini, Perpu Cipta Kerja. Itu bentuk pengawasannya akan seperti apa ya? Lalu tadi juga disebutkan kan akan ada pengetatan, itu apakah ada perubahan dengan aturan sebelumnya? Ya, terima kasih. Silakan tadi yang ketiga. Saya Indrawan dari Jurnal Indonesia. Ini berdasarkan pengalaman saya. Akhir tahun lalu sampai awal tahun saya kebetulan pernah keliling Indonesia, dan di wilayah timur kami sangat merasakan bahwa untuk mengisi bahan bakar itu cukup sulit, karena begitu kita lihat ternyata
sewaktu supply dari pemerintah masuk ke SPBU, hari itu juga semuanya diborong habis oleh pengusaha-pengusaha setempat ya. Sehingga begitu kita mau ke situ nggak bisa membeli, kemudian kita harus membeli eceran dengan harga yang lebih tinggi. Itu bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Lamati, jadi mungkin untuk LPG 3 kilo itu kewenangannya berada di Dirjen Migas, jadi memang regulasinya juga ada di sana, tidak di Dirjen Migas. Itu yang pertama. Ini izin, silakan ada Bapak bertanya di depan. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menjawab tadi yang mengenai pencegahan ya. Kompas TV tadi yang tanya. Tadi kan sudah dipaparkan mengenai penegakan hukum, penindakan. Lalu pencegahannya seperti apa? Jadi pencegahan yang dilakukan itu berupa pengendalian tentunya ya. Pengendalian melalui regulasi yang pertama dengan perbaikan regulasi. Seperti kita ketahui juga sebetulnya kami kan masih memproses revisi Perpres 191 tahun 2014 mengenai khususnya mengenai konsumen pengguna. Jadi kita ingin lebih menegaskan lagi gitu ya, siapa sih sebetulnya konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi dan juga BBM yang mendapatkan kompensasi. Nah, itu yang akan kita atur dengan lebih baik ya, dari sisi regulasi. Kemudian juga dari sisi implementasi. Kita kedepannya akan lebih mengandalkan IT gitu ya, teknologi. Seperti kita ketahui kan Pertamina sudah membangun subsidi tepat ya, program subsidi tepat. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melakukan pengendalian yang lebih baik terhadap penyaluran atau pendistribusian BBM. Nah, diharapkan dengan penggunaan teknologi itu tidak bisa lagi orang bermain-main gitu ya. Contohnya misalnya nantinya antar S1 SPBU dengan SPBU lain itu datanya akan terintegrasi. Dan nanti orang kan membeli dengan menunjukkan QR code gitu ya dengan Bank Pertamina. Itu dia tidak bisa lagi seperti sekarang yang saya bilang tadi helikopter tadi kan. Kalau sekarang kan orang bisa keliling dari satu SPBU ke SPBU lain. Kalau ke depan, kalau dengan adanya teknologi, dia karena itu sudah terintegrasi, kalau dia kuotanya sudah habis di satu SPBU, dia tidak akan bisa mengisi di tempat lain. Contohnya seperti itu. Jadi itu kira-kira apa langkah-langkah pencegahan. Pertama dengan perbaikan regulasi, kedua dengan pemanfaatan IT, itu kurang lebih itu, dan juga meningkatkan kerjasama juga dengan berbagai pihak ya. Selain dengan kepolisian, kami juga sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri ya untuk pengawasan, dan juga yang baru-baru kita tanda tangani khusus dengan Pemprov Kepri ya. Nantinya mungkin menyusul dengan provinsi-provinsi lain untuk lebih meningkatkan pengawasan di daerah ini. Jadi itu yang terkait dengan pencegahan. Kalau yang LPG 3 kilo tadi sudah dijawab ya, kalau itu ranahnya dari Dirjen Migas. Kemudian tadi yang terkait dengan pertanyaan kalau dengan Undang-Undang Cipta Kerja bentuk pengawasannya seperti apa? Sama, bentuk pengawasannya itu sama dengan yang sudah kita lakukan sekarang ya. Jadi ada pengawasan rutin, seperti tadi verifikasi volume, kemudian ada pengawasan kunjungan-kunjungan ke lapangan, kemudian ada yang bekerja sama dengan kepolisian, kerjasama dengan Pemda, atau juga kita bekerja sama internal di Kementerian SDM dengan Inspektorat Jenderal, dengan Dirjen Migas dalam tim gabungan, itu juga ada pengawasan. Tetapi maksud saya tadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita sekarang mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM yang ditugaskan oleh pemerintah. BBM yang ditugaskan oleh pemerintah itu Pertalite. Ya. Kalau yang selama ini kan kita tidak bisa melakukan penindakan karena undang-undang yang ada hanya memberikan sanksi terhadap BBM bersubsidi. Nah, dengan adanya Perpu nomor 2 tahun 2002 itu yang tentang Cipta Kerja, di situ sudah diatur adanya sanksi pidana terhadap penyalahgunaan BBM yang menjadi penugasan oleh pemerintah. Mungkin itu ya, Pak. Oh, tadi yang Indonesia Timur, setiap supply baru di drop terus langsung habis gitu ya. Ya itu memang
di beberapa tempat ada kejadian seperti itu, dan kami juga tentunya mengharapkan bantuan dari bapak-bapak kepolisian ya di lokasi-lokasi seperti itu, bagaimana supaya itu tidak dilakukan diborong oleh pengecer gitu ya. Dan itu kalau kita lakukan verifikasi volume dan ternyata memang yang membeli itu bukan orang konsumen pengguna yang berhak, biasanya kan kalau pengecer tentu dia belinya mungkin dengan menyalahgunakan rekomendasi gitu kan ya, atau dia membeli dengan tangki yang dimodifikasi karena untuk dijual lagi. Itu kalau kita bisa mendapatkan itu tentu akan tidak dibayar subsidinya, akan kita kenakan sanksi kepada penyalurnya atau SPBU. Jadi ada beberapa tahapan sanksi dari mulai tidak disalurkan BBM subsidinya, di stop gitu ya, atau bisa sampai ditutup kalau memang tingkat kesalahannya itu sudah berat. Izin tadi disampaikan Jenderal. Mungkin terkait yang terakhir ya Pak Indrawan, masalah wilayah Indonesia Timur. Kalau baru diisi kemudian kosong, mungkin dari Pak Asof nanti akan bisa menerbitkan telegram kepada wilayah Indonesia Timur agar mengantisipasi kejadian seperti ini. Namun pada prinsipnya kita menunggu revisi Perpres tadi tahun 2019 yang akan diubah, siapa-siapa yang memang memiliki hak untuk menggunakan yang subsidi dan tidak, sehingga ini akan memudahkan dan menjadi pedoman bagi anggota di lapangan, mudahkan anggotanya Pak Asom yang seluruh Indonesia ini untuk pegangan mereka, siapa yang boleh menggunakan subsidi dan siapa yang tidak boleh, sehingga apa yang dihadapi oleh Pak Indrawan pada saat melaksanakan keliling di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah timur, tidak terjadi kelangkaan seperti yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Asof, silakan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya asisten operasi Kapolri untuk hadir di sini menegaskan kembali bahwa tugas fungsi saya untuk menyelenggarakan, salah satunya adalah untuk menyelenggarakan kerjasama kelembagaan yang pada hari ini kita semua sudah tahu bahwa antara Polri dengan BPH Migas sudah ada perjanjian kerjasama antara Polri dan BPH Migas yang meliputi 5 hal. Yang pertama terkait dengan pertukaran data dan informasi. Ini satu hal yang akan menjadi kekuatan kita di masa yang akan datang terkait dengan pengawasan, yang tentu akan dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi. Sehingga kemudian antara Polri dan SK Migas tentunya nanti akan bertukar data dan bertukar bagaimana langkah-langkah efektif apa untuk pengawasan BPM. Kemudian yang kedua terkait dengan bantuan pengamanan. Ini terkait pengamanan kegiatan, pengamanan tempat, maupun pengamanan orang per orang di BPH Migas dalam pelaksanaan tugasnya. Ini kami selenggarakan. Yang akan menyelenggarakan adalah Badan Baharkam, Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Kalau penegakan hukum oleh Pak Agus, dalam hal ini di poin berikutnya yaitu penegakan hukum. Tapi juga ada hal yang kita kerjasamakan yaitu terkait dengan pencegahan gangguan di bidang BPN dan gas bumi. Ini termasuk penyaluran. Kita tahu bahwa setiap akan ada perubahan harga terkait dengan harga BBM subsidi gitu, biasanya kami mendapat informasi dan kami terus meneruskan dengan meminta seluruh jajaran dari Polda, dari Polres sampai ke Polsek untuk melakukan pengamanan di SPBU untuk mencegah tadi seperti yang terjadi tiba-tiba borong harga BBM yang ada dihabisin kemudian untuk keuntungan mereka. Dan yang keempat yaitu bagaimana kita kerjasama ini yaitu meningkatkan dan pemanfaatan kapasitas sumber daya manusia. Artinya kerjasama dalam hal beberapa hal untuk pelatihan, karena kita tahu poin dalam kerjasama ini poinnya adalah manusianya. Bagaimana manusia-manusia atau sumber daya manusia Polri dan BPH Migas bisa lebih baik, dan kami ingin menggarisbawahi era kolaborasi ini sudah kita jalankan, bahwa kita tahu mengawasi
BBM atau energi ini sesuatu yang tidak mudah, sehingga tidak bisa kemudian kita berjalan sendiri-sendiri. Melalui MOU dan PKS yang sudah ada, kita kolaborasikan Polri dan BPH Migas untuk kemudian ke depannya bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Utamanya adalah ingin memberikan bagaimana ketentuan tentang penyaluran bahan bakar itu bisa sesuai dengan ketentuan, dan kita bisa menjaga perilaku masyarakat yang sudah patuh kita support, kita apresiasi, namun perilaku yang tidak patuh kita beri sanksi dengan melalui penegakan hukum. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen Agung, Bapak Kasubs Kapolri. Saya pikir teman-teman wartawan cukup, karena ini juga sudah jam istirahat. Demikian kami kembalikan kepada moderator, kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris BPH Migas, Bapak Patuan Alfon yang telah memandu jalannya Q&A pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohon izin dan mohon perkenan Bapak dan Ibu yang berada di depan untuk bisa berfoto bersama dengan berdiri di depan meja. Ini mau dilatih.